Seringkali asbab satu kebaikan hambanya Allah hapus semua kesalahan. Beda dengan manusia. Manusia itu kadang-kadang Pak, gara-gara satu kesalahan kita dihapus semua kebaikan kita. Betul nggak Pak? La ilaha illallah. Maka hadirin sekalian, ini momentum nih. Saya cuma mengingatkan saja. Mudah-mudahan teriakan saya ini membekas di hati bapak-bapak semua. Mulai hari ini bertaubat, tidak akan lalaikan lagi sholat, tidak akan tinggalkan lagi sholat. Nggak main-main sholat nih Pak. Sholat itu amalan yang pertama dihisab di akhirat. Baik sholatnya baik, semua amalan. Rusak sholatnya, rusak seluruh amalan. Kita tidak usah bicara mulu-mulu tinggi-tinggi Pak. Kalau sholat subuh masih di rumah Pak, percuma kita bicara agama tinggi-tinggi. Sholat subuh mesti di mana? Di masjid. Insya Allah semua akan kembali ke masjid dan memahami benar-benar bahwasanya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini yang Allah jelaskan dalam Al-Quran hadirin sekalian. La aisha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Apa beda dunia dengan akhirat? Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Pagi hari masih duduk-duduk di beranda, ternyata sore hari sudah di keranda. Itulah kehidupan dunia. Lahir memang lebih duluan ibu daripada anak. Allahu Akbar. Allah tetap bagi makan. Seringkali asbab satu kebaikan hambanya Allah hapus semua kesalahan. Beda dengan manusia. Manusia itu kadang-kadang Pak, gara-gara satu kesalahan kita dihapus semua kebaikan kita. Betul nggak Pak? La ilaha illallah. Maka hadirin sekalian, ini momentum nih. Saya cuma mengingatkan saja. Mudah-mudahan teriakan saya ini membekas di hati bapak-bapak semua. Mulai hari ini bertaubat, tidak akan lalaikan lagi sholat, tidak akan tinggalkan lagi sholat. Nggak main-main sholat nih Pak. Sholat itu amalan yang pertama dihisab di akhirat. Baik sholatnya baik, semua amalan. Rusak sholatnya, rusak seluruh amalan. Kita tidak usah bicara mulu-mulu tinggi-tinggi Pak. Kalau sholat subuh masih di rumah Pak, percuma kita bicara agama tinggi-tinggi. Sholat subuh mesti di mana? Di masjid. Insya Allah semua akan kembali ke masjid dan memahami benar-benar bahwasanya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini yang Allah jelaskan dalam Al-Quran hadirin sekalian. La aisha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Apa beda dunia dengan akhirat? Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Pagi hari masih duduk-duduk di beranda, ternyata sore hari sudah di keranda. Itulah kehidupan dunia. Lahir memang lebih duluan ibu daripada anak, tapi urusan kematian kadangkala lebih duluan cucu daripada kakek. Kematian itu membingungkan hadirin sekalian. Saya sering kali berbicara dengan anak istri saya katakan, suatu hari nanti kau akan temui kenyataan, aku akan pergi meninggalkan kalian. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap. Hari ini dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Saya kalau sama Pak Gubernur nih, kira-kira siapa yang duluan nih Pak? Maaf Bu. Nih Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wabub. Kami berempat nih, siapa kira-kira yang duluan? Mana suaranya, siapa? Kalau feeling saya lebih duluan saya. Ya, feeling saya lebih duluan saya pergi takziah maksudnya Pak. Insya Allah, tenang Pak, nanti saya akan selenggarakan semua insya Allah. Takbir. Takut mati, tak takut mati. Nggak usah bingung Pak, alhamdulillah. Takut mati, ngapain? Ujung-ujungnya mati juga, betul nggak? Berapa umur kita? Oh, tapi manusia ini memang aneh Pak. Dia nggak percaya dia bakal mati, itu masalahnya Pak. Aku ini udah 60, 70, nggak mati-mati. Kalau tetanggaku mati, benar.
dia mati betul. Kalau aku buktinya masih hidup. Enggak. Padahal kita pasti akan mati, dan Nabi katakan orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal mati. Ada beberapa ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah. Yang pertama, hatinya bersih. Orang baik itu hatinya apa? Bersih. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada kebencian kepada siapapun. Tidak ada kesyirikan di dalam hatinya. Itu yang pertama. Orang yang baik dalam pandang Allah tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Yang kedua, ciri-ciri orang baik dalam pandang Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Yang ketiga, orang baik dalam pandang Allah salatnya khusyuk wal khudu'. Laki-laki di mana? Berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Ibu-ibu kapan? Di awal waktu. Ibu-ibu boleh ke masjid, tapi kalau rame itu masjid, daripada jadi fitnah, lebih baik di mana? Yang keberapa lagi? 4. Ciri-ciri orang baik dalam pandang Allah Subhanahu wa taala, dia haus akan ilmu. Orang baik itu haus akan ilmu, dia cinta kepada ulama. Ilmu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Maknanya orang sombong tinggi hati kita akan bertambah ilmunya. Pak, terus belajar. Rendahkan hati. Jangan merasa sudah tahu. Selalulah merasa bodoh, merasa tidak tahu. Itu ilmu. Dan ilmu harus diiringi dengan zikrullah, karena ilmu tanpa zikir adalah zulumat, kegelapan. Banyak orang dulu ketika maksiat dia cium tangan ulama, ketika sudah mulai ta'lim dia kafirkan ulama. Ada Pak, sombong, dia lupa ilmu milik Allah. Kemudian hadirin sekalian, orang baik dalam pandang Allah dia tawadhu, dia tidak ada kesombongan sedikit pun di hatinya. Dia selalu katakan seluruh orang lebih baik dari saya, orang tua lebih baik dari saya. Kenapa? Orang-orang tua ini, ayahanda yang ada di depan ini semua, hari lahir mereka, Pak Gubernur juga, Pak Bupati, Pak Wabub, ini abang-abang saya semua. Hari lahirnya Pak Gubernur itu lebih dekat dengan hari lahirnya Rasulullah ketimbang saya. Maka saya wajib memuliakan orang tua siapapun dia, meskipun lebih tua 1 hari dari saya. Saya wajib memuliakan dia karena kedekatan mereka dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat anak-anak muda katakan adik-adik itu lebih baik dari saya, kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Maka katakan setiap hari sebaik-baik saya, ikuti saya, sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba ulang. Baik-baik saya, lebih baik orang lain, seburuk-buruk saya. Tak betul nggak? Seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain. Itu nggak mungkin ada. Ini kalau Pak kasih tahu Pak Bupati, bukan begitu. Seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain. Itu sombong. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba ulangi sekali. Seburuk-buruk saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Allah, tangan buat semua orang Natuna. Allahu Akbar. Itu baru humble, itu baru tawadhu. Letakkan diri di bawah rumput, jangan sombong. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Apa yang mau kita sombongkan Bunda? Ujung rambut, ujung kaki kotoran semua, betul nggak? Kepala digaruk-garuk keluar apa? Mata keluar tai, kuping keluar tai. Sikat gigi kalau nggak disikat 3 hari. Kulit kita keluar daki, depan belakang keluar kotoran. Apa yang mau disombongkan? Tidak ada yang harus disombongkan. Kita berasal dari setetes air yang hina, tak lama lagi akan menjadi bangkai. Maka tawadukkan hati, jangan angkuh, jangan berjalan dengan penuh kesombongan. Tawadukkan, tundukkan kepalamu. Lalu ikhlas. Orang ikhlas ciri-cirinya ada apa? Apa ciri-ciri orang ikhlas? Dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati. Jadi kalau masih dibuli ini, Pak Gubernur sama Pak Bupati, Pak Wabub,
masih bikin klarifikasi, coba-coba nggak usah, biarkan saja. Karena orang-orang mencintaimu tak perlu penjelasan. Ini kata Sayyidina Ali, tak perlu menjelaskan tentang siapa dirimu kepada orang lain, karena orang mencintaimu tak perlu itu, dan orang yang membencimu tak percaya itu. Sudahlah, silahkan kau caci maki aku sepuasnya, hina aku mungkin jauh lebih hina daripada hinaanmu itu. Begitu Pak, tawadu itu begitu. Nanti Allah akan bukakan kebenaran. Ya, jadi nggak usah berdebat, tinggalkan perdebatan meskipun kita benar, tinggalkan perdebatan meskipun kita benar. Balas kejahatan orang dengan kebaikan. Kalau ada orang fitnah kita, Pak, sanjung dia, puji dia. Insya Allah kalau dia dengar, dia malu. Tapi kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, tak akan berakhir peperangan itu.